Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi terakhir untuk bab ini, yakni tentang kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi. Kapasitor ini terbuat dari dua buah keping logam yang di dalamnya itu terdapat insulator. Insulator ini bisa dalam bentuk vakum, bisa isinya udara, dan bisa juga isinya sebuah medium dielektrik. Kemudian untuk mempelajari sebuah kapasitor, kita mengenal istilah yang namanya adalah kapasitansi. Kapasitansi atau kapasitas itu adalah kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi. Satuannya adalah F atau disebut juga dengan farad. Ada juga yang kita akan gunakan 1 mikrofarad, itu berarti kan 10 pangkat min 6 farad. Ada juga 1 pikofarad, itu 10 pangkat min 12 farad. Jadi kalau farad ini kita convert ke satuan yang lain, itu sama dengan coulomb per volt. Kapasitor dilambangkan dengan dua buah garis yang sama panjang dan dilambangkan dengan C. Kalau tegangan itu kan ada yang panjang dan ada yang pendek. Tapi kalau kapasitor itu tuh sama panjang. Kita gambarkan dua buah plat logam dengan A yang sama. Kemudian plat logam ini kita hubungkan dengan sebuah sumber listrik. Maka Q yang ada di sini dan Q yang ada di sini itu akan terjadi di antara dua buah plat ini kuat medan listrik. Kuat medan listrik berarti arahnya kan dari positif gitu kan ke negatif. Akan ada E. Kita lihat E-nya itu berarti tegak lurus ya dengan bidang. Jikalau V-nya itu makin besar, jikalau sumber tegangan beda potensial itu semakin besar, maka Q juga akan makin besar. Sehingga Q itu sebanding dengan V. Kalau kita buat dalam bentuk persamaan, kita membutuhkan suatu konstanta. Jadi kalau kita jadikan ini sama dengan, maka jadinya adalah Q itu sama dengan C dikali V. K itu CV, dengan C itu adalah kapasitor yang satuannya adalah farad. Kita ingat kembali kalau kita mau hitung E-nya itu, kita gunakan flux. Flux itu kan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Jadi karena kita lihat dia itu tegak lurus ya dengan bidang, maka kalau tegak lurus, E itu tegak lurus dengan A, sehingga E itu sejajar dengan N, sehingga theta itu adalah 0 ya. Theta-nya 0, berarti cos 0 itu adalah 1, maka ini adalah 1. Jadi EA itu sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kalau kita mau cari E aja, berarti Q per epsilon 0 A ya. Untuk keping sejajar, potensial listriknya adalah V sama dengan ED. Jadi kalau kita mau cari E, itu V per D. Kita masukkan ini ke sana. Oke, kita lanjutkan. Jadi, E itu kan V per D ya. Berarti V potensial listrik per D. D itu adalah jarak antara plat. Sama dengan Q per epsilon 0A. Kalau kita balik, berarti D per V itu sama dengan epsilon 0A per Q. Kita kali silang berarti D, Q sama dengan, kita pindahin A-nya depan, epsilon 0 V. Kemudian kalau kita mau cari Q, berarti kan A epsilon 0 V per D ya. Q
Q per V itu A epsilon 0 per D. Q per V ini adalah C. Sehingga kita tahu yang tadi, dari persamaan yang baru kita dapat tadi, Q itu kan adalah CV yang tadi. Jadi kalau Q per V itu C ya. Jadi ini C sama dengan A epsilon 0 per D. Karena kita menggunakan epsilon 0 di sini, ini menjadi C0 sama dengan A epsilon 0 per D. Ini adalah persamaan dari kapasitas kapasitor pada keping sejajar dengan ruang hampa atau udara yang ada di antaranya. Berarti yang di tengah itu, di tengah kapasitor itu adalah ruang hampa atau udara. Cuma kalau misal kita gunakan sebuah bahan gitu, sebuah medium di dalamnya, maka si channel ini akan berubah menjadi C, akan berubah menjadi C itu sama dengan epsilon R dikali dengan C0. Epsilon R ini adalah permitivitas bahan. Jadi adalah atau permitivitas relatif. Kalau kita tulis C itu berarti A epsilon 0 epsilon R dibagi dengan D. Atau C itu A epsilon per D. Ini untuk yang di tengahnya itu adalah sebuah bahan. Bahan itu seperti ini, permitivitas relatif ya. Berarti inilah epsilon R. Permitivitas relatifnya adalah ini ada vakum. Jadi berapapun kalau kamu kali 1, ya hasilnya benda itu juga. Kemudian udara itu dianggap 1 aja. Kemudian aluminium dioksida, kaca, mika, kertas dan sebagainya itu nanti kamu jadikan untuk pengali dari epsilon R. C sama dengan epsilon R dikali C0. Oke, jadi kamu masukkan ke sana. Mengingat kembali, epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor, kan tadi berdasarkan fungsinya kapasitor itu kan untuk menyimpan energi ya. Jadi kalau kamu ngecas sesuatu, jadi bakalan tersimpan. Jadi energi yang berasal dari sumber tegangan, yang berasal dari beda potensial, energi yang dari si V tadi itu, bakalan disimpan dalam bentuk energi potensial. Energi potensial dalam medan listrik kapasitor. Dalam medan listrik. Kita ingat kembali, EP dari pembelajaran kita sebelumnya, EP listrik, energi potensial listrik itu kan adalah Q kali V ya. Dengan V-nya itu konstan. Cuma misalnya kita mau ngecas sesuatu gitu. Kita mau ngecas berarti V-nya itu dari 0, kemudian naik sampai full gitu kan ya. Jadi kalau kita bikin gambar grafiknya itu, ini V terhadap Q, maka hasilnya gini. Ini adalah V, dimana dia dari 0 sampai ke V final gitu ya. Jadi kita nggak bisa gunakan yang ini, karena dia tuh berubah. Kita gunakan saja rata-ratanya, sehingga rata-ratanya di sini adalah dari 0 sampai final adalah V rata-rata itu adalah setengah V. Setengah V, sehingga energi potensialnya adalah untuk kapasitor, yakni kan Q dikali setengah V. Sehingga EP itu sama dengan setengah QV. Kita ingat lagi yang hubungan Q, C sama V. Jadi Q itu kan C kali V. Untuk mudahnya kita masukkan dalam sebuah segitiga. Jadi ini adalah Q, kemudian ini adalah C, kemudian ini adalah V. Jadi kalau kita mau cari Q, berarti C kali V. Kalau kita mau cari V, berarti Q per C. Kalau kita mau cari C, berarti Q per V. Oke, berdasarkan segitiga ini, kalau kita mau cari C, berarti Q per V. Kalau kita mau cari V, berarti Q per C. Jadi EP itu sama dengan setengah
kita ganti V menjadi Q per C. Jadi Q dikali Q per C. Jadi setengah Q kuadrat C untuk EP yang ini. Kemudian kalau kita ubah EP itu kan setengah QV. Kalau kita ubah Q, kita masukkan CV, berarti setengah CV kali V gitu ya. Berarti setengah CV kuadrat EP. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa buah persamaan. Cuma persamaan induknya ingat aja yang ini, oke? Ingat aja yang pertama. Nanti kalau kamu mau ubah-ubah sesuai yang diketahui soal, ingat aja segitiga kita. Dalam rangkaian kapasitor itu kita susun secara seri atau secara paralel atau gabungan. Mirip dengan resistor, cuma bedanya gini. Misalnya kita kaji yang seri dahulu, kita susun secara seri, ada 3 buah misalnya, ada 3 buah kapasitor. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Ini ada C1, ini ada C2, ini ada C3. Untuk susunan seri, Q-nya itu sama. Q-nya itu sama, sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Cuma V-nya nanti beda. Jadi V yang ada di C1, V yang lewat ke C2, V yang lewat ke C3, V yang ada di C3, itu tuh beda. Sehingga V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kita tahu kalau misalnya Q itu tadi adalah CV ya. Q itu adalah CV. Sehingga kalau kita mau cari V, berarti kan Q per C gitu ya. Berarti ini adalah Q per C total sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Kita tahu Q1, Q2, Q3, dan Q itu sama, sehingga kita bisa coret aja ini, karena nilainya sama. Menghasilkan 1 per CT, atau C seri, sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Agak beda ya dengan rangkaian listrik, kalau maksudnya dengan rangkaian hambatan. Kalau hambatan, kalau kita susun seri, misalnya ini ada R1, ini ada R2, ada R3. Kalau RS itu kan kita tambah ya, R1 tambah R2 tambah R3 tambah R3. Beda kalau hambatan kita tambah semua, tapi kalau misalnya kapasitor kita perkan. Oke, jadi itu bedanya. Bedanya kebalikannya di sana. Kalau kita mau cari perbandingan antara V dengan C di sini, itu tuh adalah jika kita bandingkan V1 banding V2 banding V3, itu tuh sama dengan kayak gini. 1 per C1 banding 1 per C2 banding 1 per C3. Kalau kita membandingkan V dengan C. Sekarang bagaimana kalau kita susun secara paralel? Misalnya kita ada 3 buah kapasitor, lalu kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, C1, C2, C3. Paralel ini yang sama adalah V-nya. V-nya sama. Jadi V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V total, sama dengan V, gitu ya. Yang beda itu adalah Q-nya. Jadi Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kalau kita mau cari Q itu kan CV. Jadi kita masukin CV total sama dengan CV1, C1V1 tambah C2V2 tambah C3V3. Jadi karena V-nya semua itu sama, V-nya kita coret, tinggal C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kita ingat lagi kalau misalnya resistor, hambatan kemarin yang kita pelajari, kalau misalnya paralel itu seper-seper gitu ya. Cuma kalau misalnya kapasitor paralel dijumlahkan. Kamu pahami aja bedanya. Kalau kita mau membandingkan Q dengan V,
seperti yang tadi, berarti Q1 banding Q2 banding Q3 itu sama dengan C1 banding C2 banding C3. Untuk contoh soal, jarak kedua keping dari sebuah kapasitor keping sejajar adalah 5 mm. Berarti ini adalah D-nya, 5 mm. Kemudian luas setiap keping adalah 2 meter kuadrat. Berarti yang ini adalah A-nya. Kapasitor berada di vakum, berarti dia vakum. Kita pakai epsilon 0 nanti berarti. Jika beda potensial adalah 1 kali 10 pangkat 4 volt, berarti ini adalah V ya. Berarti ini adalah V. Dihubungkan pada kapasitor, hitunglah nilai kapasitansi. Berarti yang ditanya itu adalah C-nya berapa. Kemudian muatan yang tersimpan pada setiap keping. Jadi nanti ditanya adalah Q-nya berapa. Kemudian kuat medan listrik antara kedua keping. Berarti E-nya berapa. Kemudian kapasitor yang telah bermuatan dilepaskan dari sumber potensial dan diisolasi sehingga muatannya tetap. Bahan dielektrik yang permitivitas relatifnya adalah 5, berarti ini adalah epsilon R 5, dimasukkan ke dalam ruang antara kedua keping kapasitor. Tentukan kuat medan listrik dalam bahan dielektrik, berarti E-nya. Kemudian beda potensial antara kedua keping, berarti V-nya. Kemudian kapasitas kapasitor yang telah diisi oleh bahan elektrik. Berarti C-nya berapa? Oke, yuk kita jawab. Yang pertama, itu dia adalah nilai kapasitas. Karena dia itu masih awal, masih di dalam vakum juga, berarti nilai kapasitas yang di sini itu ditanya adalah C0 ya. Karena dia masih berada di dalam keadaan vakum. C0 itu sama dengan A epsilon 0 per D. A itu adalah 2 meter kuadrat, epsilon 0 itu 8 dikali dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan D. D-nya adalah 5 mm, jadiin meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi setelah dilakukan perhitungan, didapatkan C0 itu adalah 3,54 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian yang B adalah muatan yang tersimpan di dalam keping. Kita punya V, kita punya C, berarti kita bisa cari Q. Q itu kan CV gitu ya. C-nya adalah 3,54 kali 10 pangkat min 9. Sedangkan V-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat 4. Kita hitung Q itu dapatnya 3,54 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Kemudian untuk yang C, kuat medan listrik pada keping. Yang ditanya adalah E. E berarti kalau keping itu kan V per D tadi ya. V per D. Jadi V itu kita punya 1 kali 10 pangkat 4 volt. Dibagi dengan D. D-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Didapatkan E itu 2 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Kemudian kapasitor itu dijaga supaya muatannya tetap. Dimasukkan sebuah insulator, dimasukkan sebuah bahan dielektrik yang permitivitas relatifnya itu adalah 5. Sehingga kuat medannya berubah. Kalau kita hitung berarti oke, jadi gini, berarti yang kita ubah itu kan cuma epsilonnya aja ya, yang berubah dalam keadaan. Jadi E itu kan sama dengan Q per epsilon. Nggak kita tulis epsilon 0 karena epsilonnya berubah. Kita cari E epsilon. Kita mau cari E ya. Kita mau cari E. Yang berubah itu epsilon. Q-nya sama A-nya kita buat tetap, ya kan? Berarti ini adalah sebuah konstan. Karena ini tetap. Karena ini nggak kita ubah. Jadi E kali epsilon. Ini adalah sebuah kayak sesuatu yang tetap. Jadi E itu kali epsilon 0 sama dengan, kita ini anggap ini E0 kali epsilon 0 sama dengan E kali epsilon. Kalau kita mau cari E, berarti E0 epsilon 0 per epsilon.
Kemudian E sama dengan N0 epsilon per, kita tahu epsilon itu adalah epsilon 0 kali epsilon R. Ini bisa kita coret. Sehingga E itu sama dengan N0 per epsilon R. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, ini tuh adalah 2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 5. Dapat E-nya yang sekarang adalah 4 dikali 10 pangkat 5 volt per meter. Kemudian untuk beda potensial di antara kedua kopi, sama. Berarti kalau kita tahu E itu sama dengan V per D, berarti kalau kita mau cari V, berarti ED. E-nya sekarang adalah 4 kali 10 pangkat 5 dikali D, D-nya adalah tetap sama, 5 kali 10 pangkat min 3, dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 volt. Kemudian untuk kapasitas kapasitor yang telah diisi oleh bahan elektrik. Berarti kita cari adalah C. C itu epsilon R kali C0. Epsilon R itu 5. C0 itu adalah 3,54 kali 10 pangkat min 9. Jadi kita dapat C itu 1,77 kali 10 pangkat min 8 farad. Untuk contoh soal dari susunan kapasitor, bisa merujuk ke contoh soal dari susunan seri dan paralel dari resistor. Cuma bedanya ada yang kebalik kayak yang tadi. Kalau misalnya seri kita pairkan untuk kapasitor, kalau misalnya paralel kita jumlahkan untuk kapasitor. Cuma konsepnya sama, kita paralelkan dulu baru kita serikan. Oke, itu saja untuk kapasitor. Silakan kerjakan job sheet-nya, silakan kerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.